Did you sleep? Very good. Film dimulai dengan seorang pekerja sosial bernama Maya, yang didekati oleh seorang siswi yang mengklaim bahwa kepala sekolah memaksanya menjalin hubungan dan telah berulang kali melecehkan dan menganiayanya meskipun ia menolak. Maya membawa gadis itu dan menghadapi kepala sekolah, memperingatkannya bahwa ia akan melaporkannya dan menuntut keadilan hukum untuk siswi tersebut. Maya kemudian pulang ke rumah menemui suaminya, John, dan putra mereka, Peter. Maya menceritakan kepada John apa yang terjadi dan bahwa ia harus melaporkan kepala sekolah. Namun, saat memasuki rumah mereka terkejut mendapati kepala sekolah sudah ada di sana, mengancam mereka dengan pistol. Pada saat itu, mereka meminta putra mereka untuk pergi ke kamarnya. Kepala sekolah memohon kepada Maya agar tidak melaporkannya, karena takut reputasinya akan hancur, dan berjanji untuk mencapai kesepakatan dengan gadis itu dan memberikan kompensasi sesuai keinginannya. Maya menolak. John mencoba membujuknya untuk menerima tawaran itu, tetapi ia tetap teguh pada pendiriannya. Ketika kepala sekolah menyadari bahwa ia tidak dapat membujuknya, ia menembakkan 2 tembakan ke udara dan kemudian bunuh diri. Tak lama kemudian, Maya menyadari tidak ada suara yang berasal dari kamar putranya. John bergegas memeriksa keadaan putranya dan menemukan bahwa salah satu peluru yang ditembakkan ke udara secara tidak sengaja menewaskan putra mereka, Peter, saat ia berada di kamarnya. 7 tahun kemudian, kita melihat Maya mengunjungi makam putranya. Malam itu juga, ia menghadiri perayaan peluncuran novel pertamanya, di mana ia berbicara tentang tragedi putranya dan bagaimana membantu siswa tersebut yang akhirnya menyebabkan ia kehilangan putranya. Dari pidatonya, kita mengetahui bahwa ia dan John telah hidup terpisah sejak kejadian itu, dan John menyalahkannya atas kematian putra mereka. Kemudian kita diperkenalkan kepada saudara perempuan Maya, Nola, yang mencoba menghiburnya. Setelah Nola pergi, seorang perwira tampan mendekati Maya. Kita mengetahui namanya adalah William. Ia mengundang Maya untuk minum teh, dan saat mereka berbicara, Maya menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan minat, bahkan mendukung tim sepak bola yang sama. Ia mengejutkan Maya dengan minum anggur, dan Maya pun ikut minum. Kemudian ia menceritakan tentang penderitaannya dalam perang dan kenangan menyakitkan menyaksikan teman-temannya meninggal, yang kemudian Maya menjawab bahwa ia memahami rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Setelah minum banyak, mereka berdua menjadi mabuk. William menemani Maya pulang ke rumahnya, dan di bawah pengaruh alkohol, mereka akhirnya menjalin hubungan intim. Oh goodness, did you sleep? Very good. Keesokan paginya, Maya bangun dan mendapati suaminya, John, di depan pintu. Ia segera meminta William untuk keluar lewat pintu belakang agar tidak ada yang melihatnya. Ketika ia membuka pintu, John sedang memegang bunga dan mengatakan bahwa ia telah mendengar pidatonya dan tersentuh oleh perpisahan mereka, sementara William diam-diam mendengarkan dari dalam. John bertanya kepada Maya apakah mereka bisa kembali bersama, dan Maya dengan senang hati setuju. Namun, hal ini membuat William marah, yang kemudian memecahkan cermin sebelum pergi tanpa diketahui. It was cracked. John, why don't you let me clean this up? Let's go grab all the trash. Keesokan harinya, Maya bertemu saudara perempuannya di tempat gym dan mengatakan bahwa ia dan John akan kembali bersama. Kemudian, ia bertemu William secara kebetulan di sebuah restoran dan mengatakan kepadanya bahwa apa yang terjadi di antara mereka adalah kesalahan yang disebabkan oleh alkohol. Ia menjelaskan bahwa ia telah diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan suaminya, dan bahwa mereka dapat tetap berteman jika diperlukan. William merasa dimanfaatkan, menjadi marah, dan pergi. Malam itu, Maya pergi ke rumah John, dan mereka setuju untuk mengunjungi makam putra mereka keesokan harinya. Sementara itu, William mengawasi mereka dari kejauhan. Diliputi amarah, ia memukul sebuah kotak di luar rumah. Ketika John keluar untuk menyelidiki, ia tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian kita melihat William memegang foto Maya, suaminya, dan putra mereka, yang menunjukkan dengan jelas bahwa ia sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Maya dan John mengunjungi makam. Ini adalah momen emosional bagi John, karena ini adalah kunjungan pertamanya sejak kematian putra mereka. Kemudian, Maya pergi ke terapisnya, yang mengatakan kepadanya bahwa ia dapat berhenti minum obat karena kondisinya telah membaik. Namun, Maya memperhatikan William berdiri di luar klinik mengawasinya. Ketika ia pergi, William mendekatinya dan mengatakan bahwa Maya mencintainya sama seperti ia mencintainya, tetapi takut untuk mengakuinya. Maya menyarankan William untuk menemui psikiater juga, tetapi William mengancam akan mengungkapkan hubungan mereka kepada suaminya. Ketakutan,
Maya pergi sementara suaminya menunggunya di dalam mobil. Karena takut William akan mengikutinya, ia meminta John untuk membiarkannya menginap bersamanya. Malam itu, William mengiriminya email yang mengatakan bahwa mereka terikat bersama dan tidak ada yang akan memisahkan mereka. Ketakutan dan cemas, Maya mencari kenyamanan di hadapan John. Di hari lain, selama sesi terapi, William muncul dan meminta untuk bergabung, tetapi Maya menolak. Dia mengancam akan membongkar rahasianya, tetapi mengatakan dia tidak akan melakukannya karena dia mencintainya. Ketika dia mencoba menyentuhnya, Maya mengusirnya. You just gotta give me a chance. Get out! I'm sorry. Malam itu, ketika Maya pergi ke rumah John, dia terkejut mendapati John memperkenalkannya kepada William, mengatakan bahwa William telah tinggal di rumah seberang jalan selama 7 bulan dan bekerja dengannya di perusahaan yang sama. Tak lama kemudian, saudara perempuannya, Nola, dan suaminya berkunjung. Nola memperhatikan kesedihan dan kurangnya fokus Maya. Ketika John pergi, dia bertanya kepada Maya ada apa. Maya menceritakan semuanya tentang William dan ancamannya. Nola menyarankannya untuk memberitahu John dan pergi ke polisi, tetapi Maya takut kehilangan suaminya lagi. We slept together. What? You think he's following you? Yeah. And if he doesn't back off, I will help you kick his ass. Malam itu, saat John tidur, Maya menelepon William dan mencoba meyakinkannya untuk meninggalkannya. Dia mengatakan dia akan melakukannya hanya jika Maya mengakui hubungan mereka kepada suaminya, lalu menutup telepon. Ketika dia menelepon lagi, pria itu mengabaikannya. Jadi Maya meninggalkan pesan suara meminta dia untuk menjawab telepon, tetapi pria itu tidak menjawab. Keesokan paginya, John mendapati mobilnya terdapat coretan-coretan di seluruh permukaannya. Awalnya, ia mengira itu dilakukan oleh anak-anak, tetapi Maya menyadari William berada di baliknya. Yang lebih membuatnya marah adalah ketika ia mengunjungi makam putranya dan mendapati makam itu dirusak dengan cat. Ia mengambil foto, dan pada saat itu, ia memperhatikan seorang anak laki-laki yang mengawasinya dan kemudian lari. Ia mengikutinya dan terkejut melihatnya mengenakan topi putranya. Pada hari yang sama di tempat game, John datang bersama William, mengatakan bahwa ia membawanya karena William tampak kesepian dan ingin mendorongnya untuk berlatih. Selama pertandingan tinju, William menjadi agresif dan memukul John dengan keras, membuat Maya khawatir. Ia menghadapinya dan mengatakan akan melaporkannya ke polisi, menuntut agar ia berhenti dan menjauh dari mereka. Dengan marah, William mencekiknya dan berkata, You know what I want. I just thought you might want to see what a real man looks like. Setelah kembali ke rumah, Maya menyadari bahwa ia tidak punya pilihan selain mengakui semuanya kepada John. Dia menceritakan tentang hubungannya dengan William, menjelaskan bahwa ketika dia mencoba mengakhiri hubungan itu, William mulai menguntitnya dan mengancamnya. Dia mengakui kesalahannya disebabkan oleh kelemahan dan minum alkohol berlebihan, dan meyakinkan John. Maya mengatakan bahwa dia mencintai William dan menyesali apa yang telah terjadi. John mengerti bahwa mereka telah berpisah saat itu dan memutuskan untuk memaafkannya. Maya mengatakan kepadanya bahwa dia takut pada William dan terus-menerus stres karena ancamannya. Mereka setuju untuk pergi ke polisi keesokan harinya untuk melaporkannya, tetapi mereka tidak tahu bahwa William telah mengawasi mereka dan mendengarkan semuanya. Keesokan harinya, ketika mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya, mereka terkejut menemukan bahwa William telah mendahului mereka dan mengajukan pengaduan terhadap Maya, mengklaim bahwa Maya telah menguntitnya di mana-mana. Ketika polisi mengkonfrontasi mereka berdua, William menuduh Maya mengeksploitasinya untuk keinginannya sendiri, sementara Maya membantah semua tuduhannya dan mengatakan kepada petugas bahwa William berbohong, sambil menunjukkan rumah yang disewa William di seberang rumah suaminya. William membantah mengetahui bahwa John adalah suami Maya, dan petugas mendengarkan pesan suara di mana Maya meminta William untuk membalas panggilannya. Maya mencoba menunjukkan kepada petugas foto yang diambilnya di makam putranya, yang berisi kata-kata ancaman, tetapi dia terkejut menemukan bahwa foto-foto itu telah dihapus dari ponselnya. Hal ini membuat petugas polisi membuat laporan terhadapnya dan memerintahkannya untuk menjauh dari William dan tidak mendekatinya lagi. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan bahwa William telah menulis di dinding dengan warna merah bahwa mereka terikat bersama. John menelepon polisi, dan petugas polisi mengatakan kepadanya bahwa sampel zat merah tersebut telah diambil, dan jika terbukti bahwa William bertanggung jawab, dia akan ditangkap. Maya sangat cemas, sementara John memintanya untuk tenang dan mengganti pakaiannya. Kemudian kita menyadari bahwa seseorang telah memasukkan zat yang tidak dikenal ke dalam minumannya, menyebabkan dia berhalusinasi dan kehilangan kendali. John mengatakan kepadanya bahwa dia menghancurkan dirinya sendiri dengan apapun yang dia konsumsi, tetapi dia bersikeras bahwa William-lah yang menaruhnya di dekatnya dan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Oh no, none. Those aren't even mine. That means somebody must have put them Hey, there. sweetheart, who?
Please. I was downstairs the whole time, sweetheart. Keesokan harinya, petugas polisi mengunjungi Maya di rumah dan memberitahunya bahwa analisis menunjukkan tulisan merah di dinding itu dibuat dengan darahnya sendiri. Petugas juga mengatakan kepadanya bahwa dia mengetahui dari suaminya bahwa dia telah mengonsumsi obat untuk pasien psikiatri dan menyarankannya untuk Maya melanjutkan perawatan dengan terapisnya. Memanfaatkan ketidakhadiran William, Maya menyelinap ke rumahnya dengan diam-diam tanpa terlihat. Di sana, ia menemukan sebuah dokumen yang menyatakan bahwa William telah dipecat dari pekerjaannya karena kekerasan terhadap seorang rekan kerja. Saat itu, William pulang, jadi Maya bersembunyi di kamarnya, di mana ia melihat William menyimpan foto dirinya bersama suami dan anaknya. Ketika William merasakan gerakan di rumah dan masuk ke kamar, Maya sudah melarikan diri. Maya kemudian pergi ke mantan rekan kerja William, orang yang telah diserangnya dan menyebabkan pemecatannya. Rekan kerja itu mengatakan kepadanya bahwa William dulunya adalah seorang pemuda yang sepenuhnya normal, tetapi berubah setelah kematian ayahnya. Ketika rekan kerja itu mengatakan kepadanya bahwa ayahnya pantas mendapatkannya karena perselingkuhannya dengan wanita, William menyerangnya dengan brutal, hampir membunuhnya dan mematahkan kakinya. Saat itu, Maya menyadari bahwa William adalah putra kepala sekolah yang meninggal di awal film, dan bahwa hubungannya dengan dirinya bukanlah suatu kebetulan. Ia mengkonfirmasi hal ini ketika ia pulang dan melihat foto William bersama ayahnya. Maya lalu mendatangi William dengan apa yang telah dia temukan dan mengatakan kepadanya bahwa sama seperti dia yang kehilangan ayahnya, Maya menegaskan bahwa dia juga kehilangan putranya. Marah mendengar kata-katanya, William menyerangnya dan mencengkeramnya dengan kasar, tetapi John menyelamatkannya ketika dia keluar dari rumah. Back off! Maya kemudian memberitahu suaminya dan saudara perempuannya bahwa dia berencana pergi ke rumah William untuk merekam pengakuan dan menyerahkannya kepada polisi, tetapi mereka menolak, mengatakan itu akan membahayakan nyawanya. This doesn't actually prove anything. Yeah, it's motive, but it doesn't incriminate him. Why don't you ever listen to the people who love you? Don't put yourself in danger like this. I'm with Roger on this one. Malam itu, Maya terbangun dalam keadaan panik dan menyadari bahwa John tidak berada di sampingnya. Dia kemudian menemukan bahwa John mengambil pistol dan alat perekam dan menuju ke rumah William. Ketika dia melihat William memukul John, dia segera menelepon polisi dan berhasil masuk ke rumah William. Ketika Maya menanyakan tentang John, William mengaku tidak melihatnya. Ketika polisi tiba, dia memberitahu mereka bahwa William sedang membalas dendam padanya dan mengungkapkan bahwa dia adalah putra kepala sekolah. Mereka menggeledah rumah, tetapi tidak menemukan siapapun dan juga menemukan jejak zat merah di mobil Maya. Keesokan harinya, di kantor polisi, Maya menyadari dari petunjuk petugas bahwa petugas mencurigai Maya telah membunuh suaminya. Petugas menemukan pakaian milik Maya yang bernoda merah di tempat sampah, jejak zat tersebut di dalam rumah, dan sebuah pistol di perapian yang menyebabkan penangkapannya. Kakaknya, Nola, datang dan membebaskannya dengan jaminan, tetapi Maya sangat terpukul, merasa telah kehilangan segalanya. Malam itu, William mengawasinya. Dia melihat Nola pergi, lalu masuk dan menemukan seseorang sedang tidur. Yang mengejutkan adalah orang yang pergi adalah Maya, sementara kakaknya, Nola, yang tidur di tempatnya. Ketika William pergi dengan mobilnya, Maya tiba-tiba muncul dari belakang dan mengancam William dengan pistol, dan memaksanya untuk membawanya ke tempat suaminya berada. William membawanya ke sebuah rumah tua tempat John ditawan. Maya lalu mengirim pesan kepada kakaknya dengan lokasi tersebut, lalu masuk ke dalam dan menemukan John diikat, jadi dia bergerak untuk membebaskannya. Namun, kebenaran yang mengejutkan terungkap. What the? No, see? John telah bekerja sama dengan William selama ini. Mereka sudah saling mengenal cukup lama, dan John lah yang menghapus foto-foto dari ponselnya dan memasukkan zat narkoba ke dalam minuman Maya. Dia melakukan semua ini untuk membalas dendam padanya, menyalahkannya atas kematian putra mereka. Dia mengatakan padanya bahwa hari pembalasan akhirnya telah tiba, dan dia menjadi sangat agresif, mencoba menyerangnya. Pada saat itu, saudara perempuannya tiba, dan setelah mendengar suara mobilnya, William meraih Maya dan menutup mulutnya agar dia tidak berteriak, sementara John pergi menemui Nola, berpura-pura Maya dalam bahaya. Dia menipu Nola, menyerangnya, dan menyeretnya masuk. Selama waktu ini, Maya berbicara kepada William, membuatnya menyadari bahwa John memanfaatkannya untuk melakukan kejahatan dan menanggung kesalahan. Dia mengatakan kepadanya bahwa pada akhirnya, John juga akan membunuhnya, dan bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu ayahnya dan bangga pada dirinya sendiri. Ketika John kembali dan mencoba membunuh Maya, William tampak terpengaruh oleh kata-katanya dan ikut campur untuk membelanya, tetapi John menembaknya. Saat John mendekati Maya untuk menghabisinya,
Maya menendang kakinya, merebut pistol, dan tidak punya pilihan selain membunuhnya untuk membela diri. I'm sorry. I'm sorry for it. Polisi kemudian tiba, dan petugas polisi meminta maaf kepada Maya karena meragukannya dan tidak mempercayainya. Pada akhirnya, Maya mengunjungi makam putranya dan meminta maaf kepadanya dan film berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.